ribuan rahasia terdalam manusia, catatan terapi, trauma, percakapan pribadi dengan psikolog, tiba-tiba terbuka ke dunia maya. Bukan sekadar nama dan alamat, tapi isi pikiran paling rentan, ketakutan, hingga catatan medis yang seharusnya terkunci rapat. Tahun 2020, Finlandia dikejutkan oleh kebocoran data terbesar dalam sejarah negara itu. Seorang hacker dengan nama samaran Zikil membobol sistem klinik psikoterapi Vasta Amo, lalu memeras puluhan ribu pasien dengan ancaman bayar atau rahasiamu akan diumumkan ke publik. Kasus ini bukan hanya soal kejahatan digital. Ini adalah serangan langsung pada sisi paling rapuh dari kemanusiaan, privasi mental seseorang. Siapa sebenarnya Zikil? Bagaimana seorang pemuda Finlandia berusia 20-an tahun mampu melumpuhkan sistem, menantang aparat Eropa, hingga akhirnya menjadi buronan internasional? Inilah kisah nyata Aleksanteri Kivimaki, hacker paling dibenci di Finlandia dan salah satu yang paling dicari di dunia cyber. Nama lengkapnya adalah Aleksanteri Tominpoika Kivimaki. Lahir 22 Agustus 1997 di Espoo, Finlandia, sebuah kota di pesisir barat yang termasuk area metropolitan Helsinki. Dari awal, ia tumbuh di negara dengan sistem sosial tinggi, keamanan yang baik, dan infrastruktur digital yang maju, bukan dalam lingkungan kriminal atau kekerasan fisik yang ekstrim. Namun, ia menunjukkan kecenderungan luar biasa dalam dunia digital sejak muda. Semasa remaja, Kivimaki dikenal dalam catatan media Finlandia dan laporan polisi sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan peretasan komputer. Pada 2015, ketika ia masih belia, Kivimaki dihukum karena 50.700 pelanggaran komputer terkait operasi botnet dan intrusi terhadap sistem TI, jumlah yang sangat besar untuk seseorang di bawah umur. Ia terhubung dengan kelompok seperti Lizard Squad dan Hack the Planet. Meskipun terlibat dalam peretasan sejak masa remaja, hukuman pertamanya bersifat surut atau suspended sentence, bukan penjara lama. Karena usianya masih di bawah umur saat sebagian besar aksinya, hukum Finlandia memperlakukannya berbeda dibanding orang dewasa. Kesempatan hukuman ringan itu kemudian dianggap oleh sebagian warga sebagai kelemahan dalam sistem peradilan cyber, karena meskipun ada indikasi bahaya dan kecakapan teknis tinggi, respon awal tidak cukup tegas. Kivimaki kemudian membangun reputasi online dengan nama samaran seperti Zikil, Ryan, RYC. Nama-nama ini muncul di forum hacker dan berita cyber sebagai pelaku intrusi ke sistem keamanan perusahaan dan organisasi. Laporan ILE menyebut bahwa ia pernah mengakses email, akun pengguna dan sistem situs yang rentan, termasuk institusi pendidikan dan lembaga internasional. Ia disebut kreatif dalam mengeksploitasi celah keamanan menggunakan teknik yang biasanya dipakai hacker dewasa meskipun umurnya masih muda. Di balik semua itu, ia tidak langsung menjurus ke pemerasan besar hingga kasus Vasta Amo. Namun aktivitas-aktivitas awal inilah yang membangun kepercayaan diri dan jaringan koneksi. Ia sudah diketahui aparat keamanan sebagai ancaman cyber karena volume serangan komputer yang dilaporkan. Tetapi karena nilai hukumnya masih di bawah kategori utama atau korban belum berani melapor, kasus-kasus itu tidak langsung membuat dia menjadi buruan internasional. Semua ini mempersiapkan panggung bagi apa yang akan jadi tindakan terbesar dan paling dampak. Pembobolan dan pencurian data pasien klinik psikoterapi Vasta Amo, kemudian pemerasan bukan hanya terhadap institusi, tetapi masyarakat sipil secara langsung. Latar belakang ini, seorang pemuda dengan akses ke teknologi, pengalaman dalam serangan digital dan interaksi dengan kelompok hacker, membentuk Aleksanteri Kivimaki menjadi sosok yang secara teknis sangat mampu, tetapi di sisi moral dan sosial juga sangat kontroversial. Pada pertengahan tahun 2018, organisasi psikoterapi swasta Finlandia bernama Vasta Amo menjadi target serangan cyber ketika penyerang berhasil mengakses sistem basis data pasiennya. Serangan awal itu terjadi pada sekitar November 2018 menurut penyelidikan Finlandia. Data yang dicuri meliputi catatan terapi, informasi identitas pribadi, termasuk nomor identitas nasional, alamat dan email pasien, serta catatan medis mental yang sifatnya sangat sensitif.
Organisasi ini melayani sekitar 20 klinik psikoterapi di Finlandia dan bekerja sama dengan beberapa distrik rumah sakit dalam sistem kesehatan masyarakat. Setelah serangan pertama pada akhir 2018, audit keamanan memperlihatkan bahwa kelemahan-kelemahan dalam sistem Fastamo belum diperbaiki secara menyeluruh. Penyelidikan mencatat adanya penetrasi ulang atau akses tambahan ke database sekitar Maret 2019 karena sistem yang rentan, termasuk pengaturan keamanan yang buruk dan penggunaan kata sandi atau kredensial default yang mudah ditebak. Sumber menyebut bahwa data belum dienkripsi dengan baik dan ada celah dalam kontrol akses. Kebocoran data dibuka ke publik pada 21 Oktober 2020 setelah Fastamo melaporkan bahwa data pasien telah diakses dan bahwa peretas menuntut uang tebusan kepada organisasi tersebut. Permintaan tebusan awal yang diajukan peretas adalah sekitar 370.000 euro dalam Bitcoin dari Fastamo sebagai syarat agar data pasien tidak dipublikasikan. Namun Fastamo menolak membayar dan sebagai balasannya, peretas mulai mengirim email pemerasan ke pasien individu. Permintaan antara 200 hingga 500 euro agar data pribadi mereka tidak dipublikasikan. Seiring waktu, data pasien mulai dipublikasikan secara bertahap. Ada laporan bahwa setidaknya ratusan catatan pasien telah dipublikasikan pada jaringan Tor dan forum dark web, sebagian sebagai tekanan agar tebusan dipenuhi. Menurut laporan resmi pengadilan, total korban yang datanya dicuri mencapai sekitar 33.000 pasien, menjadikan ini sebagai pelanggaran data terbesar dalam sejarah kriminal Finlandia berdasarkan jumlah individu terdampak. Jumlah pemerasan yang dilaporkan pun sangat banyak, lebih dari 20.000 upaya pemerasan, attempted extortion, dan 20 kasus pemerasan yang berhasil atau bersifat berat, aggravated extortion. Di sisi pelanggaran privacy, pengadilan menyebutkan sekitar 9.500 hingga 10.000 tuduhan terkait penyebaran informasi yang melanggar privasi personal, dissemination of information infringing privacy, serta banyak pelanggaran tambahan terkait data breach. Dampak kasus ini sangat luas. Para pasien yang terpengaruh berada dalam posisi sangat rentan. Beberapa di antaranya sedang menerima terapi untuk trauma atau masalah mental berat, sehingga kebocoran catatan terapi menyebabkan stres emosional, rasa malu, bahkan laporan dari beberapa korban tentang pikiran bunuh diri. Finlandia, yang selama ini sangat dikenal dalam hal keamanan data dan privacy, terguncang. Sistem pengawasan privacy seperti GDPR, General Protection Data Regulation, menjadi sorotan. Bagaimana sebuah lembaga kesehatan yang berkewajiban melindungi data pribadi bisa memiliki celah sejelas itu? Perusahaan Fastamo pun mengalami konsekuensi hukum dan finansial. Pada Januari 2022, Otoritas Perlindungan Data Finlandia, Data Protection Authority, mengenakan denda 608.000 euro kepada Fastamo atas pelanggaran GDPR, termasuk kegagalan melindungi data, tidak melaporkan pelanggaran tepat waktu, dan praktik keamanan yang buruk. Fastamo kemudian menghadapi kebangkrutan pada 2021 karena biaya kompensasi, kehilangan kepercayaan publik, dan tekanan hukum. Kasus ini akhirnya dibawa ke persidangan. Pada April 30, 2024, Pengadilan Distrik Lansi Uusimama memutuskan bahwa Aleksanteri Kivimaki yang kemudian ditangkap di Prancis pada Februari 2023 dengan identitas palsu bersalah atas berbagai tuduhan termasuk aggravated data breach, aggravated invasion of privacy, aggravated attempted extortion, dan aggravated blackmail. Hukuman dijatuhkan selama 6 tahun 3 bulan penjara. Pengadilan menyebut tindakannya sebagai salah satu kasus yang paling merusak berdasarkan jumlah korban dan dampak emosional yang ditimbulkan. Setelah berhasil menembus sistem basis data Fastamo, Aleksanteri Kivimaki tidak hanya menyimpan data pasien sebagai trofi digital. Ia menggunakan data itu sebagai senjata untuk pemerasan skala masif yang sebelumnya jarang terjadi dalam sejarah kejahatan siber. Metodenya bukan hanya menyasar institusi, tetapi juga mengincar langsung para pasien, sebuah langkah yang mengejutkan, bahkan di kalangan peretas sekalipun. Awalnya, pada 21 Oktober 2020, Kivimaki menuntut tebusan dari Fastamo sebagai organisasi. Ia meminta sekitar 40 Bitcoin, setara lebih dari 370.000 euro saat itu, agar perusahaan tidak menyebarkan data. Permintaan itu ditulis dalam gaya khas pemeras siber, mengklaim bahwa semua data pasien ada di tangannya dan bahwa publikasi bisa dihindari jika tebusan segera dibayar. Namun, manajemen Fastamo menolak memenuhi permintaan tersebut.
Penolakan ini membuat Kivimaki mengganti strategi. Alih-alih hanya menekan institusi, ia mulai mengirimkan pesan pemerasan individual langsung ke ribuan pasien. Dalam email yang disebarkan massal, peretas menuntut pembayaran dalam jumlah lebih kecil, berkisar antara 200 euro hingga 500 euro dalam Bitcoin, dengan janji bahwa data pribadi penerima email tidak akan dipublikasikan jika pembayaran dilakukan. Yang membuat taktik ini begitu kejam adalah sifat data yang digunakan. Berbeda dengan kebocoran kartu kredit atau data akun biasa, catatan terapi Fastamo berisi informasi intim tentang kondisi mental pasien, trauma pribadi, catatan percakapan dengan terapis, bahkan detail kehidupan keluarga. Artinya, kebocoran data ini dapat menyebabkan malu publik, kerekakan keluarga, kehilangan pekerjaan, hingga trauma tambahan bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan. Kivimaki memanfaatkan tekanan psikologis itu secara penuh. Setiap pesan tebusan ditulis dengan ancaman eksplisit. Jika tidak ada pembayaran, data akan dipublikasikan di forum gelap. Beberapa pasien melaporkan menerima email dengan kata-kata yang dingin, seolah-olah menantang. Kami tahu siapa Anda, kami tahu rahasia Anda, dan semua orang akan mengetahuinya jika Anda tidak membayar. Taktik ini tidak hanya mengandalkan ancaman verbal. Kivimaki benar-benar mulai merilis data secara bertahap di dark web untuk membuktikan keseriusan ancamannya. Ratusan file pasien pertama kali dipublikasikan di forum tersembunyi, menciptakan rasa panik luas di Finlandia. Media setempat melaporkan kasus pasien yang ketakutan sampai menutup akun emailnya. Ada juga yang melaporkan menerima pesan palsu tambahan dari scammer lain yang memanfaatkan kebocoran tersebut. Hasilnya, beberapa pasien memang menyerah pada tekanan. Laporan pengadilan menyebutkan bahwa dari sekitar 20.000 email pemerasan, ada sedikitnya 20 kasus pemerasan berat yang benar-benar terjadi, di mana individu membayar uang tebusan agar data mereka tidak disebarkan. Namun, banyak juga yang tidak bisa atau tidak mau membayar, dan data mereka akhirnya dipublikasikan. Kejahatan ini bukan hanya soal uang. Para jaksa di pengadilan menggambarkan taktik Kivimaki sebagai teror digital, sebuah metode yang secara sistematis menyiksa ribuan orang dengan rasa takut dan rasa malu. Kasus ini bahkan dianggap unik dalam sejarah kriminal Eropa, karena biasanya serangan ransomware atau kebocoran data hanya menekan organisasi, bukan individu yang sedang dalam kondisi psikologis rapuh. Media Finlandia kala itu memberitakan dampak langsung dari ancaman ini. Beberapa pasien mengatakan mereka merasa dibunuh secara sosial, karena isi terapi yang seharusnya rahasia justru dijadikan senjata untuk mempermalukan mereka. Polisi Finlandia menerima ratusan laporan korban yang panik dan layanan kesehatan mental darurat kewalahan menerima permintaan bantuan dari pasien yang stres. Dalam proses pengadilan, hakim menekankan bahwa tindakan Kivimaki termasuk dalam kategori pemerasan dengan kekejaman tinggi, bukan hanya karena jumlah korban, tetapi juga karena target yang dipilih adalah orang-orang yang sudah berada dalam situasi mental rentan. Seperti dicatat dalam dokumen putusan 2024, ancaman ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga eksistensial bagi ribuan orang. Dengan strategi pemerasan yang melibatkan tekanan psikologis, penyebaran nyata data, dan ancaman publikasi massal, Kivimaki mencatat namanya sebagai salah satu peretas paling dicari di Eropa pada masanya. Kasus ini pun menunjukkan bagaimana dunia digital bisa dipakai bukan hanya untuk pencurian ekonomi, tetapi juga untuk senjata psikologis yang melumpuhkan masyarakat. Setelah kebocoran data Fastamo dan kampanye pemerasan yang mengguncang Finlandia pada 2020, aparat keamanan memulai penyelidikan kriminal berskala nasional. Kepolisian Finlandia, National Bureau of Investigation, bekerja sama dengan Europol dan otoritas internasional karena kasus ini melibatkan penggunaan jaringan gelap atau dark web, serta transfer mata uang kripto lintas negara. Penyelidikan tidak langsung berhasil menemukan pelakunya. Identitas asli Aleksantari Kivimaki baru terungkap setelah jejak digitalnya ditelusuri lebih jauh. Pada Oktober 2021, polisi Finlandia secara resmi mengeluarkan daftar buronan internasional atau Interpol Red Notice untuk seorang pria yang mereka sebut sebagai tersangka utama kasus Fastamo. Nama yang muncul adalah Aleksantari Julius Kivimaki, yang sebelumnya sudah dikenal aparat Finlandia
karena kasus kejahatan siber di masa remaja. Fakta bahwa nama yang sama kembali dikaitkan dengan kasus raksasa ini membuat publik mulai sadar bahwa sosok peretas Zikil kemungkinan adalah orang yang sama dengan pelaku muda yang dulu sempat dihukum. Sementara itu, Kivimaki berusaha menghindari penangkapan dengan cara menggunakan identitas palsu. Pada 3 Februari 2023, ia ditangkap di sebuah apartemen di Prancis, lebih tepatnya di dekat kota Dijon. Menurut laporan polisi Prancis, ia saat itu hidup dengan menggunakan nama samaran, paspor palsu, dan identitas yang tidak sesuai. Meski berusaha menutupi jejaknya, teknologi forensik digital akhirnya melacak aktivitasnya, termasuk penggunaan jaringan tertentu yang menghubungkan kembali ke identitas asli. Penangkapan ini merupakan hasil kerjasama otoritas Prancis, kepolisian Finlandia, dan Europol. Kivimaki tidak melakukan perlawanan keras saat ditangkap, tetapi kepolisian menemukan perangkat elektronik yang diduga digunakan untuk aktivitas sibernya. Setelah penangkapan, proses ekstradisi segera dimulai. Pada pertengahan 2023, Prancis menyetujui permintaan ekstradisi dan Kivimaki dipulangkan ke Finlandia untuk menghadapi persidangan. Persidangan dimulai pada akhir 2023 di Pengadilan Distrik Lensi Uisima. Jaksa penuntut menuntut hukuman berat dengan alasan bahwa tindakan Kivimaki termasuk salah satu pelanggaran data paling merusak dalam sejarah Eropa modern. Dakwaan resmi yang dibacakan pengadilan mencakup aggravated data breach atau pelanggaran data dalam skala berat, aggravated invasion of privacy atau pelanggaran privasi berat, aggravated attempted extortion atau pemerasan dengan ancaman berat, aggravated blackmail atau pemerasan berulang dan sistematis. Secara total, ia menghadapi lebih dari 20.000 dakwaan pemerasan terkait email yang dikirimkan kepada pasien. Selain itu, ada hampir 10.000 dakwaan pelanggaran privasi akibat data pasien yang disebarkan ke internet. Jumlah dakwaan ini luar biasa, menjadikan kasusnya salah satu yang terbesar secara kuantitatif dalam sejarah hukum Finlandia. Di ruang sidang, Kivimaki membantah beberapa tuduhan dan berusaha meremehkan perannya. Namun bukti forensik digital yang dihadirkan sangat kuat. Log server, transaksi Bitcoin, serta kesaksian ahli keamanan siber menunjukkan keterkaitannya langsung dengan serangan Fastamo. Jaksa juga menghadirkan korban yang memberikan kesaksian emosional tentang dampak ancaman dan publikasi data terhadap kehidupan mereka. Akhirnya, pada 30 April 2024, pengadilan menjatuhkan putusan. Alexantari Kivimaki dinyatakan bersalah atas sebagian besar dakwaan utama. Ia dijatuhi hukuman penjara 6 tahun 3 bulan. Hakim menyebut tindakan Kivimaki sebagai serangan terhadap masyarakat Finlandia, karena tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga secara sistematis menyiksa ribuan warga negara biasa. Selain hukuman penjara, pengadilan juga memerintahkan pembayaran ganti rugi kepada sejumlah korban individu, meskipun jumlahnya bervariasi. Banyak korban memilih menuntut kompensasi melalui jalur perdata, dan kasus ini menimbulkan diskusi luas tentang perlunya mekanisme dukungan finansial bagi korban kejahatan siber berskala besar. Proses penangkapan hingga vonis ini dianggap sebagai salah satu momen penting dalam sejarah hukum digital Finlandia. Kasus Kivimaki menegaskan bahwa peretas internasional, betapapun lihainya dalam menyembunyikan identitas, tetap bisa dijangkau hukum melalui kerjasama lintas negara. Kasus kebocoran data Fastamo yang dilakukan Alexanteri Zikil Kivimaki meninggalkan luka mendalam yang jauh melampaui proses hukum semata. Ribuan pasien yang data pribadinya bocor mengalami trauma berkepanjangan. Bagi banyak orang Finlandia, kasus ini bukan sekedar serangan siber, melainkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik pada sistem kesehatan mental yang seharusnya menjadi ruang paling privat. Menurut laporan dari media Finlandia seperti Helsingin Sanomat dan Yle, lebih dari 30.000 pasien terkena dampaknya. Data yang bocor mencakup catatan terapi yang sangat sensitif, detail percakapan dengan psikolog, riwayat keluarga, hingga masalah pribadi yang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui publik. Kebocoran ini menciptakan rasa takut dan malu di antara korban.
Banyak dari mereka mengaku merasa telanjang di ruang publik karena rahasia hidup mereka beredar di internet. Tidak sedikit korban yang melaporkan gangguan kesehatan mental tambahan akibat insiden ini. Beberapa orang mengalami depresi yang lebih parah, serangan panik, bahkan ada laporan bahwa sebagian pasien mempertimbangkan bunuh diri setelah menerima ancaman pemerasan. Pemerintah Finlandia pun dikritik karena dianggap lamban memberikan dukungan psikologis dan finansial kepada para korban. Dari sisi hukum dan kebijakan, kasus Vastaamo menjadi titik balik besar. Kementerian Sosial dan Kesehatan Finlandia segera melakukan audit menyeluruh terhadap standar keamanan data di sektor kesehatan. Terungkap bahwa Vastaamo, sebagai perusahaan swasta penyedia layanan terapi, gagal mematuhi aturan dasar penyelundupan data. Server yang mereka gunakan tidak terenkripsi dengan benar dan keamanan aksesnya dianggap ketinggalan zaman. Akibatnya, pemilik Vastaamo saat itu, Ville Tapio, juga menghadapi proses hukum terpisah atas kelalaian menjaga sistem informasi pasien. Kasus ini juga mengguncangkan kepercayaan masyarakat terhadap GDPR atau General Data Protection Regulation di Uni Eropa, di mana meski GDPR sudah berlaku sejak 2018 dan menuntut standar perlindungan data yang tinggi, faktanya kasus Vastaamo membuktikan masih ada celah dalam implementasi. Uni Eropa menjadikan kasus ini sebagai studi penting untuk mempertegas pengawasan terhadap penyedia layanan kesehatan digital di seluruh benua. Selain itu, insiden ini memperlihatkan dimensi baru kejahatan siber, penggunaan data pribadi untuk pemerasan massal. Biasanya serangan ransomware hanya menargetkan perusahaan untuk menuntut uang tebusan. Namun, Kivimaki melangkah lebih jauh dengan mengincar pasien satu persatu, mengirim email ancaman, dan memeras mereka secara langsung. Model kejahatan ini jarang terjadi sebelumnya, dan karena itu kasus Kivimaki menjadi presiden global dalam memahami evolusi kejahatan siber. Dampaknya juga terasa di ranah sosial dan politik Finlandia. Publik menuntut akuntabilitas pemerintah atas bagaimana data sensitif dikelola. Tekanan masyarakat membuat parlemen Finlandia mendorong reformasi hukum terkait penyimpanan data pasien. Beberapa perubahan kebijakan termasuk kewajiban enskripsi lebih ketat, pembatasan akses internal, serta audit keamanan yang wajib dilakukan secara berkala. Nama Aleksanteri Kivimaki sendiri kini menjadi simbol ambivalen. Di satu sisi, ia dipandang sebagai kriminal berbahaya yang telah merusak kehidupan puluhan ribu orang. Di sisi lain, kasusnya dipelajari oleh akademisi, pakar keamanan siber, dan lembaga internasional sebagai contoh ekstrim bagaimana seorang individu dengan keahlian teknis mampu mengguncangkan sistem kesehatan sebuah negara. Setelah putusan pada April 2024, banyak media menyebut bahwa hukuman 6 tahun 3 bulan terasa ringan dibanding dampak sosial yang ditimbulkan. Namun, hukuman Finlandia memiliki batasan maksimal dalam kasus kejahatan non-kekerasan. Hal ini memicu perdebatan publik tentang perlunya memperbarui kerangka hukum agar lebih setimpal dengan skala kerusakan yang dihasilkan kejahatan siber modern. Warisan dari kasus Vastaamo masih terus terasa hingga hari ini. Data pasien yang sudah sempat tersebar di dark web sulit dihapus sepenuhnya. Artinya sebagian korban akan terus hidup dengan ketakutan bahwa rahasia pribadi mereka bisa muncul kembali kapan saja. Namun demikian, kasus ini juga mendorong lahirnya kesadaran baru tentang keamanan digital, baik di tingkat individu maupun institusi. Banyak klinik dan rumah sakit di Eropa meningkatkan anggaran untuk sistem keamanan siber setelah belajar dari tragedi ini. Pada akhirnya, kisah Aleksanteri Kivimaki adalah cerminan era digital yang rapuh. Satu orang dengan komputer dan niat jahat mampu melukai puluhan ribu orang, mengguncangkan pemerintahan, dan mengubah cara sebuah negara memandang keamanan data. Kasus ini akan terus dikenang sebagai salah satu kejahatan siber paling mengerikan di Eropa, sekaligus pengingat bahwa di balik teknologi yang memudahkan hidup, selalu ada resiko besar jika privasi tidak dijaga dengan serius.